Bismillahirrahmanirrahim. Rapat terbatas sekaligus penyampaian visi dan misi pasangan nomor urut 3 Haji Abidin Jaba dan Sarjana Hukum dan Bapak Deddy Mirzan kita mulai. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Saudara Ustadz Zulkarnain untuk menyampaikan orasi politiknya sekaligus doa kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan muliakan calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, paslon nomor urut 3 Haji Abidin Jaba Sarjana Hukum. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Deddy Mirzan, calon Wakil Bupati Pulau Taliabu, paslon nomor urut 3. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Haji Gafarudin, Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 3. Yang saya hormati Pak Surahman selaku Tim Kampanye paslon nomor 3. Pak Wahono selaku LO, Ketua LO Tim Pemenangan paslon nomor 3. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang sempat hadir di malam ini, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Sang Pencipta alam semesta, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertatap muka di tempat ini dalam rangka mendengarkan program kerja calon Bupati paslon nomor 3. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan seorang manusia sejati, penegak tonggak kebenaran, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangannya membawa Islam dan menyebarkan ke seluruh permukaan bumi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada sebuah pesan Rasul dalam salah satu hadisnya bahwa ada 7 golongan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan lindungi di hari yang dimana di saat itu tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah salah satu kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang tidak adil tidak bakalan selamat dari ancaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullahi 'alal zalimin, pesan ilahi dalam Al-Qur'an, Allah mengutuk orang yang zalim. Dan di ayat yang lain Allah berpesan wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan ada rasa simpatik dan rasa takut atau rasa hormat kepada orang zalim. Fatamassakumun nar, siapa yang memberikan penghormatan kepada orang zalim maka dijamin akan mendapat disambar oleh api neraka di suatu saat nanti. Wa malakum min dunillahi min awliya, dan tidak akan ditolong di hadapan Allah. Wa malakum min nasirin, dan tidak akan ditolong oleh siapapun. Itu resiko kalau kita bersekutu dengan orang zalim. Olehnya itu di kesempatan malam ini kita akan duduk membahas bagaimana agar kita terlepas dari cengkraman kezaliman itu. Kalau selama ini kita mengagungkan dan mendukung sekelompok orang yang hanya memperkaya diri, berjalan di mobil yang mewah, yang nilainya miliaran, Pajero Sport, Fortuner, Toyota Prado, itu kendaraan di atas 1 M. Sementara kita orang berjalan di atas motor bekas yang harganya cuma 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang tidak ada harga barangkali. Itu adalah kezaliman. Bahkan seorang yang makan yang enak di tetangganya yang kelaparan, itu juga bentuk kezaliman.
Di sini, di malam ini, kita orang akan duduk membahas bagaimana memanusiakan manusia dan menegakkan kesejahteraan, keadilan, kejujuran, kesegenap masyarakat Pulau Taliabu. Olehnya itu tidak perlu ada rasa takut, tidak perlu ada rasa ragu untuk hadir di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu berpanjang lebar. Nanti ada kesempatan kita duduk berdiskusi lebih panjang lagi. Kita akan mulai pertemuan ini dengan doa agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah dan memberikan kita maghfirah, ampunan, dan memberikan kita petunjuk jalan yang terbaik untuk menempuh jalan hidup ini. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang terbaik demi kemakmuran negeri kami yang kami sangat cintai ini. Allahumma ya Allah, kami lahir dan dibesarkan di tanah ini. Kami sangat mengharapkan kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh penduduknya. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan yang maha agung dan maha perkasa, berilah kami berkah, berilah kami ampunan, berilah kami jalan yang terbaik, berilah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami cahaya yang terang menempuh jalan hidup ini, agar hidup ini terasa damai dan bahagia. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan yang maha agung dan maha perkasa, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, berikan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami anugerah, cinta, dan rasa kasih sayang-Mu, agar kami selalu bisa berjuang dan terus berjuang demi menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan kesejahteraan bagi segenap warga Pulau Taliabu. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan yang maha agung dan maha perkasa, bila mana ada sekelompok orang yang mencoba memperkaya diri, sengaja menyengsarakan masyarakat Pulau Taliabu, sengaja mengagung-agungkan sekelompok orang agar mereka terus berkuasa dan membiarkan warga Taliabu dalam kesengsaraan, Allahumma ya Allah, orang-orang tersebut harus dihentikan karena mereka telah mengganggu kesejahteraan masyarakat Pulau Taliabu. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal minna, wahai Tuhan terimalah doa kami. Innaka antat tawwabur rahim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, innaka antas samiul alim. Allahumma ya Allah, innaka ghafurur rahim. Jamaah hadirin sekalian yang saya hormati, semoga Tuhan yang maha agung dan maha perkasa menerima permohonan kita, memberikan kita rahmat dan maghfirahnya pada pertemuan kita di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian saya serahkan mic kepada pembawa acara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian orasi politik sekaligus doa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Layo Boyne. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Surahman Lawadi untuk menyampaikan orasi politiknya. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, yang terhormat Insyaallah Bupati kita 2025-2030 Bapak Haji Abidin Jaba beserta Ibu. Yang terhormat Insyaallah Wakil Bupati kita Bapak Deddy Mirzan beserta Ibu. Ketua Tim Pribadi Pak Haji Ghafaruddin, Ustadz Jul, teman-teman Jurkam Paslon nomor 3 yang sempat hadir malam ini, teman-teman Panwas, Bapak Ibu,
warga Desa Kasango yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami hadir di sini dengan satu visi besar, satu tujuan yang mulia untuk membawa perubahan Pulau Taliabu ke depan. Selama ini kita terkungkung. Kalau di awal-awal 90-an, orang Kasango ini kenggele dalam rangka mau mencari nafkah jualannya pada saat-saat itu, di awal-awal 90-an, 92, 93, sampai hari ini, masih dengan kondisi yang sama di 30 tahun yang lalu. Kita ini Bapak Ibu masih tertinggal jauh sekali. Dari 30 tahun yang lalu sampai hari ini masih kondisi yang sama. Kenapa saya katakan demikian? Kita mau kenggele, masih butuh katinting, masih butuh kendaraan laut. Kendaraan daratnya batas beringin barangkali. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di Desa Kasango ini pengen sekali berubah. Betul tidak Bapak Ibu? Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu? Di 2020 kemenangan Taliabu Barat Laut ada di Desa Kasango. Betul tidak? Saya ingin Bapak Ibu pertahankan kondisi itu. Kalau di 2020 kemarin kita gagal tapi Kasango ini menang, maka saya minta di 2024 ini kemenangan kembali kita pertahankan kembali. Sepakat? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini sampaikan ke teman-teman. Saya yakin dan percaya bahwa di Desa Kasango ini kurang lebih ada sekitar 60-70% oposisi. Insya Allah Bapak Ibu kembali setelah ini dengarkan visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kembali sampaikan ke teman-teman, kita punya visi besar ke depan. Kita ingin berubah lebih jauh. Kita ingin maju sama daerah-daerah yang lain. Saya tidak perlu panjang lebar, karena sesungguhnya saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih memahami kondisi itu. Jadi itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan visi besar kita untuk memenangkan paslon nomor 3 dengan jargon abdi, insya Allah di Kasango kita menang. Baik, terima kasih. Hanya yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat Desa Kasango yang masih berada di luar untuk memasuki atau menempati kursi yang telah disediakan. Bapak Ibu sekalian, kampanye atau rapat terbatas ini sudah dilakukan hampir di semua desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita sudah keliling ini. Ini sudah masuk di putaran kedua. Kita kembali ke zona awal, yaitu zona 1. 2 hari lagi atau besok zona 1 ini selesai dan kita masuk ke zona 2 kembali. Dari kita mengelilingi Kabupaten Pulau Taliabu ini, antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Mereka mengharapkan, mereka menginginkan yang namanya perubahan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak harus nyaman, kita tidak mengharapkan keadaan ini seperti ini selamanya. Atau kata orang Batahan? Batahan atau berubah? Maka perubahan itu hanya ada bersama abdi. Abdi ini adalah singkatan dari Abidin Jaaba dan Deddy Mirzan. Abdi
dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya pelayan, Bapak Ibu sekalian, atau hamba. Insya Allah kandidat nomor urut 3 ini hadir dan menang. Mereka tidak menjadi raja, mereka tidak menjadi paduka, namun kembali ke asal kata mereka, yaitu pelayan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Kata orang tidak boleh bertahan dengan keadaan ini. Kita tidak bisa bertahan. Mau bertahan bagaimana? Kita bertahan itu kecuali ada yang kita harus pertahankan. Namun pemerintah berjalan sendiri, nelayan berjalan sendiri, petani berjalan sendiri, kecuali kata orang gotong royong, sumbang-sumbang sedikit-sedikit dari rumah ke rumah, baru kata orang bikin jalan tani. Kalau tak ada begitu, hancur kita. Itu pun kalau ada tokoh masyarakat yang punya inisiatif untuk memberikan komando kepada masyarakat untuk membuat jalan tani swadaya. Jadi momentum ini kita harus berpikir bahwa momentum ini menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Bahkan momentum ini memberikan kita masa depan yang lebih cerah jika kita benar-benar memilih pemimpin yang punya integritas, punya pengalaman. Juga pemimpin tersebut bersih. Bapak Haji Abidin Jaaba selaku calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu kali ini dalam catatannya 3 kali 3 periode menjadi anggota dewan, tidak pernah tersandung dalam kasus korupsi. Jangankan tersandung, jangankan tersangka, disebut namanya saja dalam suatu kasus tidak pernah. 5 tahun menjabat DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, tidak pernah ada temuan BPK. Sementara dewan-dewan yang lain itu dong kasih kembali doi 200 juta, 300 juta, atau puluhan-puluhan juta. Tapi beliau tidak. Kalau beliau berjalan ke Jakarta, ada uang jalannya dia ambil. Tapi kalau beliau tidak jalan ke sana, dia tidak ambil. Kita harus tahu bahwa oh ini haknya saya boleh ambil. Ini bukan haknya saya tidak bisa ambil. Atau kalau ini haknya saya juga, tapi kalau saya tidak kerja, saya tidak berjalan, maka saya tidak ambil. Maka ada background, ada cerita yang harus kita kilas balik. Mengapa orang ini maju? Di Taliabu ini, di momentum kali ini, dari 3 pasangan calon putra-putri terbaik Kabupaten Pulau Taliabu, ada juga, kalau abdi ini, jargonnya itu di baleho, di spanduk itu Taliabu Emas. Ada juga yang bawa satu calon juga, dia bawa Taliabu Emas. Jadi ada 2 calon yang membawa Taliabu Emas. Kita juga perlu mengujinya. Taliabu Emas inikah asli atau palsu? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengembangkan sebuah wacana. Apa itu? Kalau emas sudah bertonton itu bukan cuman emasnya yang diperiksa, namun dokumennya. Kalau dokumennya tara asli, dapat tangkap. Kalau 1-2 gram palingan cuma nota saja. Tapi kalau sudah 3 ton emasnya, perlu kita cross check. Dokumennya ada tidak? Kita cek dokumennya. Kalau abdi jelas dokumennya ini asli, emasnya juga asli. Tapi yang satu itu tara tahu emasnya asli, dokumen yang jelas kita tahu bahwa bagaimana? Oh, palsu. Bukan saya yang bilang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, momentum ini juga adalah momentum kita
5 tahun, bukan hanya 5 tahun ke depannya, namun momentum ini juga adalah momentum untuk menentukan masa depan Kabupaten Pulau Taliabu yang selanjutnya. Pasca ini ada lagi perubahan-perubahan, ada lagi pemilu ke depannya, namun kali ini adalah momentum yang terbaik untuk kita dalam menentukan pemilihan bupati dan wakil bupati yang terbaik. Dari ketiga calon ini, apakah Abdi bisa menjadi harapan kita bersama? Bisa menjadi harapan kita bersama? Sepakat untuk kita coblos? Ya. Kita coblos bersama-sama. Jangan coblos orang yang habis kamu orang tusuk, dan dia balik tusuk kamu orang lagi. Tapi kita tusuk orang yang kita percaya, dan kemudian orang yang kita tusuk itu dia datang lihat kata orang. Demikian dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada calon wakil bupati kita untuk menyampaikan orasi politik dan penyampaian visi dan misinya. Kepada Bapak Deddy Mirzan kami persilakan. Ya, berikan aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saat ini calon bupati, dan insya Allah tanggal 27 bulan 11 nanti akan menjadi pemenang pada pemilihan ini. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Bapak Haji Gawarudin SE, yang saya hormati Ustadz Zulkarnain Kakanda Suratman, teman-teman dari Sparta yang saya hormati dan saya banggakan, LO Arinda Wahono yang telah banyak membantu dalam perjuangan kami. Yang saya hormati Bapak mantan imam yang ada di hadapan saya, yang saya hormati Bapak Tato, mereka berdua ini adalah teman saya dan telah membantu perjuangan saya kemarin. Perjuangan kemarin kita ada Taren Sadiki, sehingga perjuangan itu belum membuahkan hasil. Tetapi beberapa hari yang lalu, sebenarnya perjuangan ini telah membuahkan hasil. Terlambat berpanen. Akan tetapi, mungkin di atas rem ini ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk kita. Mudah-mudahan kehadiran kami di Taliabu pada saat ini, kami bisa memenangkan pertarungan ini. Dan juga malam ini saya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Desa Kasango, bahwasanya di dalam perjalanan kami mengelilingi Pulau Taliabu, kami diterima oleh masyarakat di semua desa dengan begitu baik, begitu ramai, euforia yang begitu tinggi. Jadi di semua desa yang kami kunjungi, dan malam ini kami sampai di sini berdasarkan penglihatan saya, disinilah kemungkinan, karena masyarakat belum begitu mengenal kami, kemungkinan masyarakat masih takut, sehingga kami melihat di sini masih sangat kurang yang hadir di dalam sabua ini. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwasanya banyak saudara-saudara kita yang mengintip dari jauh, yang mengintip dari jauh-jauh sana, tapi bisa mendengarkan suara kami. Dibagi dulu ya, nanti sebentar bertolong lanjut.
Bu, bisa nanti sebentar baru dibagi, Bu. Pak, nanti sebentar ya. Jadi perjalanan ini memang di sini yang kurang. Tetapi saya juga agak kaget. Di dalam perjalanan kami, baru di tempat ini saya lihat ada model-model ini. Karena kalau saya tahu tadi akan dibikin atau ada model seperti ini, saya akan sampaikan jangan. Karena kami pastikan ke depan, kalau amanah ini diberikan kepada kami, ketika kami turun ke desa-desa, kami tidak akan pernah naik di atas panggung seperti ini untuk bertemu dengan kalian. Karena kenapa? Kalaupun kami nantinya sebagai kepala daerah, itu hanyalah sebuah status. Tetapi kita di mata Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sama. Kami tidak mau kami diangkat, ditandu segala macam. Karena kami juga masih bisa berjalan. Kita harus menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ke depan saya minta tolong kepada panitia untuk kami. Jangan ada panggung-panggung seperti ini. Panggung-panggung seperti ini sebenarnya supaya tong lihat orang di atas kan. Saya rasa ketika saya berdiri saya juga pasti kalian lihat kan saya akan tinggi karena kalian duduk. Ya, jangan ya ke depan. Jadi kemudian yang harus kita sadari, di sini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya daerah kita jangan kita berbicara hanya sebatas Kasango, tapi kita berbicara secara global satu Taliabu. Karena kalau kita berbicara Kasango saja, otomatis orang Kasango sudah bisa berjalan sampai ke ibu kota kabupaten dengan enak. Memang tinggal sedikit persoalan jembatan yang roboh, jembatan yang hancur, karena jembatannya dibangun asal-asalan. Karena sekarang kita bisa lihat mana besi-besinya, besinya pun itu besi-besi kecil yang tidak sesuai dengan standar. Jadi keadaan daerah kita pada saat ini, persoalan jalan sedang dalam keadaan yang tidak baik. Kalau kita berbicara hanya ke Sango, jalannya sampai ke Bobong, oke, mungkin sudah selesai ini barang. Tetapi ingat bahwasanya di Kasango ini juga banyak yang memiliki keluarga di Taliabu Utara. Karena saya tahu persis, saya punya bapak mantan imam ini banyak keluarganya di sana. Saya sudah ketemu dengan mereka di sana. Kira-kira kalau ada persoalan di sana, ada pesta, ada kematian, ada hajatan lain-lain, kita mau ke sana kira-kira bagaimana? Mari coba kita buka pikiran itu. Otomatis kalau kita ke sana, jalan yang akan kita lalui ini diibaratkan bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Kita enak sedikit sampai ke bawah sana, habis itu tong sudah bermain dengan ombak-ombak darat. Inilah keadaan hari ini. Jalan yang mulus ini ada karena ada impres. Kalau bukan impres yang diturunkan kemarin di sini, otomatis sangat susah turun dari Keramat ke arah sini, parah sekali. Ini bukan pembangunan yang dilakukan melalui APBD. Ini bukan perjuangan dari daerah, tetapi terlalu terekspos Taliabu melalui media-media sosial. Akhirnya Presiden pun melihat kondisi daerah kita. Ketika dilihat, turunlah, ini jalan. Jalan ini sebenarnya, ini akan terhubung sampai ke Gele,
sampai ke Beringin, tapi ini masih tertunda kembali, dan dari Tikong sampai ke Lede. Akhirnya ada masalah. Masalahnya apa? Masalah yang terjadi adalah persoalan ganti rugi lahan. Ganti rugi lahan yang tidak diselesaikan ke masyarakat, akhirnya balai tidak mau mengambil resiko dan ditinggalkanlah proyek ini dan dialihkan ke tempat yang lain. Ini adalah salah satu kerugian bagi daerah kita. Ganti rugi lahan itu anggarannya hanya sedikit. Anggaran yang puluhan miliar yang diturunkan akhirnya dialihkan ke tempat yang lain. Coba kita buka pikiran kita. Kita lihat ini. Ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau seandainya jalan lingkar ini sudah ada, masyarakat di sini kan pekerjaannya banyak nelayan. Ikan-ikan di sini banyak ditangkap oleh masyarakat. Tapi ikannya otomatis harganya tidak terlalu bagus. Karena kenapa? Karena persoalan permintaan yang masih terbatas. Karena permintaannya hanya sebatas bobong. Seandainya jalan ini sudah ada, kemungkinan besar saudara-saudara saya di sini bisa berkomunikasi dengan perusahaan yang ada di Taliabu Utara sana, yang ada di Kecamatan Lede. Tetapi karena kondisi ini, sehingga juga orang perusahaan tidak bisa menggunakan mobilnya dari arah Kecamatan Lede untuk datang ke sini, sehingga di sini tidak diketahui oleh pihak perusahaan ADT maupun BMI bahwasanya ikan-ikan merah banyak di sini. Kalau ditahu ini Pak, bisa mereka datang, bisa pihak perusahaan komunikasi dengan kita. Ketika komunikasi, mereka melakukan permintaan, kita melakukan penawaran harga. Akhirnya akan tinggi, kita juga bisa sejahtera. Kalau hanya model seperti ini sama saja dengan masa yang lalu, di mana dulu masyarakat desa Kasangu ini banyak mengantarkan hasilnya mereka untuk dijual ke Keramat di masa di mana perusahaan dulu masih ada di sana, masih ramai. Tong jalan di pesisir pantai ini. Hari ini saya lihat Kasangu begini-begini saja, sama dengan dulu. Karena kenapa? Karena proses pencarian masyarakat hanya begitu. Akan bisa berubah kalau sudah terhubung semua. Jadi jangan kita berpikir untuk kita bahwasanya sudah begini. Ya, sudah begini jalannya enak. Tetapi kita terbatas untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat yang lebih banyak. Mudah-mudahan saya punya bapak dua yang ada di depan ini juga bisa berpikir bahwasanya yang berada sekarang di depan mereka adalah temannya mereka, orang yang pernah mereka dukung, bukan datang menemui untuk mendukung orang lain. Ingat, hari ini saya sebagai kandidat, saya bukan mengusung orang lain. Kemudian persoalan kesehatan. Rata-rata kita di sini ketika sakit, kita rata-rata kejar Sabuk Nusantara dan ke Kendari. Banyak sekali masyarakat Kasangu yang ke Kendari. Mungkin inilah yang kita sukai karena kita sudah naik di kapal yang murah. Tetapi sesungguhnya kita merugi. Rugi waktunya kita. Seandainya rumah sakit di sini memiliki fasilitas yang baik, otomatis kita tidak akan jauh-jauh menyeberang sampai ke Kendari. Sekalipun Sabuk Nusantara murah untuk kita bayar. Jadi ke depan di 10 prioritas kami akan melihat fasilitas-fasilitas pendukung kesehatan supaya rumah sakit kita lengkap.
lengkap laboratoriumnya, lengkap alat-alat medisnya, kemudian tenaga-tenaga medisnya ada, dokter-dokternya ada. Jadi jangan hanya ada dokter umum yang ada di rumah sakit Bobong, tetapi dokter bedah harus ada, dokter spesialis kandungan juga harus ada, dokter penyakit dalam harus ada, semua harus ada. Supaya ketika kita mau datang berobat ke sana, kita bisa dilayani dengan maksimal. Kami akan pastikan semua itu akan ada di rumah sakit Bobong sana. Bukan Bapak datang ke rumah sakit Bobong, diperiksa, dites, tekanan darahnya, gulanya, segala macam, kemudian Bapak dikasih selembar kertas rujukan. Kalau hanya berbicara selembar kertas rujukan, ini bukan main. Biar anak tamatan SMP pasti bisa bikin ini barang. Jadi kalau rumah sakit hanya seperti itu, berarti tidak perlu ada fasilitas yang lain. Cukup ada printer, cukup ada laptop, cukup ada kertas, selesai barang. Kan ini sangat lucu. Daerah kita ini mekar sudah 11 tahun yang lalu. Seharusnya persoalan rumah sakit ini juga sudah tuntas. Persoalan rumah sakit sana biar lahan juga masih bermasalah. Belum tuntas penyelesaian pembayaran. Ini sangat lucu. Mudah-mudahan kita bisa berpikir juga akan persoalan ini. Kemudian persoalan pendidikan. Banyak anak-anak kita yang kuliah ke Kendari atau ke daerah-daerah yang lain. Kami pastikan untuk anak-anak yang mau melanjutkan studinya, kemudian tidak mampu, dan dia mau melanjutkan studinya, baru dia berprestasi. Kami pastikan akan kami berikan beasiswa supaya orang-orang yang tidak mampu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa tidak mampu, tidak berpikir lagi akan biaya anak-anak kita. Karena kalau kita berpikir ini juga bisa-bisa tong stres, tong pusing. Kalau orang stres, kalau kita stres, otomatis umur juga bisa pendek. Jadi kewajiban kami ke depan akan memberikan beasiswa itu. Ini pasti. Dan ini telah masuk di dalam 10 prioritas kami. Kemudian kita datang dari jauh. Ada yang dari Banggai, ada yang dari Buton, ada yang dari Flores datang ke sini. Ini rata-rata kejar. Tujuan kita datang ke sini sebenarnya bukan untuk nelayan, tetapi kita rata-rata untuk bertani, berkebun. Saya tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah punya legalitas, sudah punya sertifikat atau belum? Belum masalah kebun. Belum kan? Oke. Baik. Ingat, Taliabu ini masuk daerah kita ini daerah tambang. Dan luas daerah tambang ini lebih besar dari daratan. Jadi termasuk kebunnya Wa'ama ini ada tambang. Dan ini sudah terjadi di desa Todoli, desa Lede. Kebun mereka tanpa mereka sadari sudah ada patok merah. Ketika sudah ada patok merah, kita siap-siap akan berurusan. Kita akan berurusan dengan pihak tambang. Ingat, pihak tambang banyak uangnya. Dengan uang yang banyak,
mereka punya kuasa untuk membayar APH, bayar polisinya. Polisi datang, BRIMOB datang, mereka standby dengan senjata. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu berani tidak menghadapinya? Tong hanya gunakan peda-peda untuk potong-potong rumput, sementara di sana ada senjata. Ini sudah terjadi di daerah-daerah lain. Tong banyak lihat, nonton di televisi. Kalau di persoalan ditolong, terkadang masyarakat itu kemarin diangkut dengan mobil, langsung dilempar ke atas mobil. Mudah-mudahan ke depan saudara-saudara saya di sini tidak ada yang mengalami hal ini. Maka untuk persoalan ini, kami akan memberikan jaminan ke depan apabila kami terpilih. Otomatis persoalan pengurusan sertifikat gratis untuk seluruh masyarakat Tayapu. Supaya terjadi persoalan, kita punya dasar, kita punya pegangan. Karena kasihan, ini saya punya bapak ini sudah lama datang berkebun, sudah tua di sini. Tiba-tiba kebunnya diambil orang tanpa mendapatkan ganti rugi sedikit pun. Tolong dipikirkan. Ini terjadi di Tolong sana dan ada sebagian di Lete. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mau hal ini terjadi di sini. Dan ini bisa dilakukan hanya kami abdi. Hanya kami abdi. Tidak akan bakalan bisa dilakukan sama kandidat yang lain. Karena kenapa? Mereka melanjutkan. Dan kami tidak tahu sampai zona-zona ini terbagi. Apakah ini memang sudah ada kesepakatan dengan pihak tertentu? Saya tidak bilang nama ya, jangan sampai sudah terjadi kesepakatan dengan pihak tertentu. Mudah-mudahan saja tidak. Jadi di sini saya minta semua, marilah kita membuka pikiran kita, membuka mata kita dengan benar. Jangan kita tertipu. Karena kalau kita tertipu karena rasa ketakutan yang ada pada diri kita, maka tidak akan bakalan ada perubahan untuk kita semua yang ada di pulau ini. Jangan bilang-bilang betul di depan saya, di belakang bilang parlente. Karena ada juga orang yang berbicara bahwasanya kami menyampaikan palu kosong. Tidak, kami tidak menyampaikan palu kosong. Kami berbicara tentang kenyataan dan yang benar. Karena kenapa? Karena kami juga di sini tidak mau datang membohongi orang-orang tua kami, orang-orang yang telah membantu kami. Jadi saya bapak dua di depan ini adalah pahlawan untuk saya kemarin. Dan saya berharap bapak dua di depan ini akan menjadi bagian di dalam perjuangan untuk perubahan dan perbaikan negeri. Karena saya anggap bahwasanya perjuangan ini adalah perjuangan jihad. Karena kenapa? Karena kondisi ini sudah keterlaluan. Kalaupun kami nantinya yang mendapatkan amanah ini, kami bukan melanjutkan, tetapi kami mulai dari nol. Karena kenapa? Coba bapak-bapak lihat, bapak-bapak ke Bobong, mau berurusan di kantor-kantor, rata-rata tiap tahun kantornya berpindah-pindah. Karena kenapa? Karena kantornya hanya kontrak. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang hanya berpikir tentang keuntungan. Bisa saja untuk kecurigaan saya bukan menuduh, saya curiga bahwasanya hal ini mereka lakukan, nilai kontraknya di atas, kemudian dia bangun komunikasi dengan pemilik bangunan, kemudian dikasih di bawah. Bisa saja kecurigaannya, bukan satu. Sehingga kantor-kantor ini tidak ada.
maka mudah-mudahan aman itu diberikan. Kita akan mulai kembali dari nol. Jalan di dalam ibu kota hancur. Tapi tadi saya pergi sudah ada, saya dengar alat-alat yang bekerja. Kemungkinan persoalan ini mereka mulai ada keraguan-raguan sehingga baru mulai dikerjakan. Karena dengan kejadian meninggalnya salah satu kandidat gubernur kemarin, daerah kita menjadi perhatian. Jadi kemungkinan ada kekhawatiran karena mulai dilihat, yang melihat Taliabu hari ini bukan hanya Maluku Utara, tetapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia melihat Taliabu. Dan semua orang kaget ternyata ada bagian dari Indonesia yang model seperti ini. Orang kaget, tetapi kita orang Taliabu selalu berpikir, biasa-biasa saja ini. Orang yang berpikiran biasa-biasa saja karena kita kurang keluar dari kampung. Kalau kita banyak keluar dari kampung, otomatis kita akan bisa melihat dan membandingkan daerah kita dengan daerah yang lain. Kita bisa membandingkan Taliabu dengan Banggai Laut yang sama-sama mekar 11 tahun yang lalu. Di Banggai Laut, aspalnya sudah keliling satu daratan. Kita Taliabu hanya beberapa puluh kilo. Yang tersisa masih lebih 400 km lebih. Tempat lain tuntas. Orang tuntas. Karena kenapa? Karena kurangnya keseriusan di dalam membangun negeri ini. Karena rasa tanggung jawab yang tertanam di dalam jiwa pemimpin kita sangat kurang. Jadi ke depan ini semua harus kita rubah. Dan untuk teman-teman yang ada di sini, bapak-bapak imam dan seluruh perangkatnya, kemudian kepala desa dan aparatnya, kami pastikan ke depan gaji-gaji kalian tidak akan ada di dalam 1 tahun yang terpotong, biar 1 bulan. Karena kita hari ini sudah terbiasa gaji dipotong sampai dengan 3 bulan. Kami pastikan kalian akan mendapatkan hak-hak kalian, kami jamin. Kemudian gaji-gaji itu juga kita akan tingkatkan supaya bapak-bapak imam dan perangkatnya bisa menjaga masjid kita yang ada di sini. Karena ketika kita mampu memakmurkan masjid, maka niscaya hasil di kampung kita pun akan baik. Kita bisa melihat hari ini di darat kebun kita sudah kita dapat panen raya kan? Bagaimana? Cengkeh-cengkeh baru-baru. Panen bagus kan? Di sini panen bagus kan tidak? Gugur. Karena kenapa? Oh, saya pikir di sini panen bagus, tapi saya lihat tadi rumahnya Bapak cengkeh banyak. Di rumah saya ada singgah, tapi dia bawa petik di dapur. Oh, itu Pak Taufik punya itu orang yang bagaji. Oh, ada kebunnya Pak Taufik di sini. Bapak punya banyak. Banyak karyawan yang panjat siang malam. Oke. Persoalan keguguran cengkeh ini Memang banyak, tapi yang panjat siang malam. jadi persoalannya begini. Kenapa sampai begini? Orang kurang yang berminat untuk datang ke Taliabu. Sekalipun mereka tahu kita banyak cengkeh yang berbuah. Mereka datang ke Taliabu, mereka sudah tahu kondisi jalan di Taliabu hancur. Kemudian mereka juga tahu kalau mereka sakit, mereka mau berobat, tidak ada tempat untuk berobat yang bagus. Rumah sakit saja biar Panadol tidak ada.
Jadi orang takut. Jadi ini ke depan kita harus rubah semuanya supaya orang banyak yang mau datang. Jalan-jalan usaha tani harus dibangun. Kalau jalan-jalan usaha tani dibangun, jalan di bawah juga bagus, pasti banyak orang mau datang. Karena mereka akan berpikir kita ke kebun, start dari rumah ngeng sampai di bawah pohon cengkeh baru standar. Pulang pun tinggal muat di atas motor. Tapi kalau tidak ada jalan usaha tani, jalan yang hancur, otomatis mereka akan berpikul jauh-jauh dari darat sana ke sini. Itulah yang menjadi pikiran mereka. Sementara gaji per liter seluruh Indonesia sama. Masa tuh mau datang siksa-siksa, sementara gajinya sama. Kalau mau dinaikkan, tong yang punya kebun hosa-hosa. Karena tong coba jaga rumput-rumput potong. Tetapi sebenarnya yang ingin saya katakan di sini, tong ini rata-rata orang buta. Tong percaya bahwasanya alam itu bisa memberikan tanda untuk kita. Ketika banyak hasil di darat dan banyak hasil di laut, kalau bapak-bapak turun memancing kemudian banyak hasil, banyak ikan, cobalah kita berpikir bahwasanya akan datang seorang pemimpin yang akan membawa kemakmuran untuk daerah kita. Kalau kita sadar. Tetapi kalau kita tidak sadar, oh biasa-biasa saja. Karena dia banyak berbuah, karena sudah terlalu lama tidak pernah berbuah. Sebenarnya ini adalah kode alam untuk kita. Kalau orang tua-tua buton yang paham dengan sebuah perjalanan pasti tahu. Mudah-mudahan saya punya Bapak Imam juga tahu akan hal itu. Supaya dia bisa memberikan kabar bahagia kepada saudara-saudara kita yang masih takut-takut, yang masih intip-intip dari jauh-jauh di sini. Tolong Bapak Imam, bantu saya. Kalau memang malam ini belum, saya berharap saya punya Bapak mantan imam, pulang nanti doakan saya. Kemudian Bapak Imam minta petunjuk sama Allah, mudah-mudahan malam ini Bapak Imam bisa mimpi yang baik untuk abdi. Amin ya. Iya. Jadi saya rasa sudah cukup banyak juga saya berbicara karena masih ada nanti ditambahkan oleh Pak Bupati kita. Jadi saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya minta maaf. Yang jelas kehadiran kami malam ini kita memulai di bawah karena kami tidak mau naik di atas panggung dan kami diberikan amanah ini, maka kita akan selalu sampai ke depan dengan model seperti ini karena kami tidak mau dirubah oleh keadaan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kesehatan yang akan kita selanjutnya, dengan hormat kami mengundang calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024-2029 Bapak Haji Abidin Jaba untuk menyampaikan visi dan misinya, menyampaikan programnya ketika insya Allah menjadi Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati saudaraku Deddy Mirzan, calon wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor 3. Saudaraku Haji Gabarudin selaku Ketua Tim, Ustadz Zulkarnain, Pak Yadi, Pak Surahman, dan seluruh anggota tim, bapak-bapak dari pihak kepolisian yang mendampingi kami, teman-teman dari Bawaslu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir,
La haula wala quwata illa billah. Patut kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur seluruh pergerakan makhluk di muka bumi ini, baik yang bergerak di malam hari maupun yang bergerak di siang hari, yang bergerak di angkasa, di udara, bergerak di permukaan bumi maupun di kedalaman bumi, bergerak di laut, semua atas kehendaknya. Allahus Samad, dia tergantung kepada beliau, tergantung kepada Allah. Dia menghidupkan dan dia mematikan, dia memberikan rezeki tanpa terbatas, memberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki, dan akan mencabut kekuasaan dari tangan yang dia kehendaki. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada malam ini kita bertemu dengan Bapak Ibu Desa Kasangu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah mencatat sebagai catatan yang mulia di sisinya, karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, yang lain mungkin sebagian sudah tidur, Bapak Ibu masih datang mau mendengarkan apa yang kami sampaikan. Inilah sebuah niat yang baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di tempat ini, dan juga kami sangat berterima kasih diterima dengan baik. Dari perjalanan kami keliling Pulau Taliabu, mungkin karena desa ini kecil sehingga masyarakatnya tidak begitu banyak yang hadir atau masih di kebun, tapi di desa-desa lain cukup meriah. Dan kami mengambil kesimpulan bahwa ada harapan. Ada harapan baru bahwa di Taliabu akan terjadi perubahan. Luar biasa sambutan masyarakat di pantai selatan, di pantai timur, itu luar biasa sambutan. Karena kenapa? Ternyata di sana, kalau kita di pantai utara ini masih, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil, kita masih terseot-seot, masih agak sedikit belum maksimal, tetapi paling tidak di pantai selatan dan di pantai timur mereka kesulitan yang sangat luar biasa. Mereka tidak punya lampu, mereka tidak punya telepon. Kalau di malam hari mereka main engkol-engkol, kalau kebetulan ada signal, dia berdiri di tempat. Termasuk Kasang ini juga masih ada kesulitan signal. Di sana susah jalan. Kalau angin timur datang, mereka tidak bisa keluar. Kalau di pantai timur, mereka angin barat datang, mereka tidak bisa berkutik. Mereka di kandang. Mereka terkepung di kepung, mereka dikurung. Siapa yang kurung? Adalah penguasa yang berkuasa selama 20 tahun. 10 tahun di Sula dan 10 tahun di Taliabu. Keterisolasian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ini perjuangan yang luar biasa. Pertarungan yang sangat melelahkan. Memerlukan pengorbanan pikiran, tenaga, dan duit. Banyak orang yang bercita-cita mungkin untuk menjadi bupati. Tapi menjadi calon bupati itu memang itu butuh pengorbanan yang besar. Bukan hanya pikiran dan tenaga. Tetapi juga harus memerlukan duit yang cukup besar. Untuk kita sampai pada calon. Karena mengurus partai luar biasa gelombangnya. Apalagi partai sudah diborong oleh keluarga sana, seluruh partai itu disikat semua, karena mereka berpikir bahwa jangan sampai ada calon lain. Karena kalau ada calon lain pasti berbahaya. Maka tidak sedikit pun diberi ruang kepada calon lain, sehingga semua partai dikunci oleh mereka. Dan saya bersama dengan Pak Wakil melakukan jalan pilihan lain. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pernah kami urus partai, itu tidak benar.
kami dari awal sudah berniat bahwa untuk pilkada kali ini kami akan menggunakan jalur perorangan, jalur pintu masyarakat. Kalau mereka pintu partai, maka kami menggunakan pintu masyarakat. Kalau mereka andai kata dalam menjadi bupati, kemudian ada hasil mereka akan bagi dengan partai. Kalau kami bukan bagi dengan partai, tapi kami hasilnya kami akan bagi dengan masyarakat. Jadi partai kami adalah partai masyarakat. Jadi dengan terpilihnya nanti kami jadi bupati, maka semua itu akan terpulang kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Abidin Jabar, sarjana hukum. Saya putra Haji Abdul Jabar dari Geleh, istri dari Keramat. Kakek saya, kita sama-sama dari Siompu. Saya sering digelar oleh teman-teman di Bau-Bau dari Tomia Siompu. Kakek saya bernama Laira. Laira beranakan Lataini beranakan Lajaba beranakan saya. Dia berangkat dari Siompu, dia naik ikan guntur. Maka ikan itu kami turun-temurun tidak makan. Karena disumpah oleh kakek, katanya kalau makan ikan itu kami akan kulit dua. Maka kami ikan itu kami tidak makan sampai sekarang. Dan di antara Lontoi dengan Karai itu ada batu namanya Batu Maair. Itu tempat injakan kakek kami. Artinya ini saya jelaskan bahwa sesungguhnya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu ini kita sama-sama. Sama-sama dari Siompu. Kalau tidak percaya nanti kalian kita bentuk timnya untuk pergi melacak itu apa kebenarannya. Keluarga kami lebih banyak ada di Tohoru. Saudara-saudara kami lebih banyak di Tohoru. Baru-baru di bulan 12 yang lalu kami kunjungi keluarga kami yang dari Siompu di Tohoru. Jadi kalau dari kakek saya itu memang asli Siompu. Anak saya 3, satu sekarang jadi anggota DPRD, kemudian yang kedua dia di Fakultas Kedokteran, dan sekarang yang bungsu dia masih SMA kelas 2. Pekerjaan saya sekarang saya jadi pengembang. Pengembang itu bangun BTN, buat rumah kemudian jual. Itu pekerjaan saya sekarang. Sebelumnya pernah jadi anggota DPR 3 periode. Terkait dengan persoalan pilkada kali ini, sesungguhnya saya secara pribadi, saya sering katakan bahwa sudah cukup kita kejar dunia. Saatnya kita kejar akhirat. Jangan sampai di dunia semua kita gapai, ternyata di hadapan Tuhan nanti kita diseret-seret. Maka saya kasih tahu Haji Gawarudin yang mengajak saya bilang sudah, jangan saya. Cari yang lain, nanti untuk Kecamatan Taliabo Barat Laut, saya bantu kalian. Saya bantu pembiayaannya. Asal ada calon. Tetapi Pak Haji Gawarudin menyampaikan ke saya bahwa kalau Pak Haji tidak maju, maka hampir dipastikan tidak ada calon lain selain keluarga itu yang akan bertarung. Kenapa saya tidak mau? Karena pertama ya kita sudah tua, di sisi lain semangat sudah tidak seperti dulu. Kemudian memang mengejar dunia buat saya sudah cukup. Karena semua yang dicari orang ini siang malam ini kami sudah dapat. Untuk apa lagi kita mau? Karena yang kita makan juga sepiring, sudah cukup. Jadi buat saya kalau andai kata kalian dipercaya saya untuk menjadi bupati ini hanya pengabdian saja. Mau ingin mengabdi kepada daerah ini, mau mengabdi kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau mencari duit, jangan cari jadi bupati. Bukan tempatnya untuk mencari duit jadi bupati. Tapi kalau mencari duit itu sebaiknya jadi pengusaha. Karena menjadi bupati itu kalau mencari duit menjadi bupati, maka pasti itu korupsi. Itu pasti korupsi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Taliabo kita ini tidak maju
Karena berdasarkan keputusan Presiden nomor 63 tahun 2020, Taliabu ini ditetapkan oleh Presiden setelah dievaluasi menjadi daerah tertinggal. Dari 520 kurang lebih kabupaten kota seluruh Indonesia, satu-satunya kabupaten yang tertinggal lah Kabupaten Pulau Taliabu. Kenapa dia tertinggal? Kenapa dia tidak naik kelas? Karena seluruh buku isi rapornya merah. Dia merah semua. Dia tidak naik kelas. Karena memang mata pelajarannya semua merah. Coba tadi Pak Wakil sudah dia singgung. Mata pelajaran kantor dan badan dinas itu mereka tidak buat. Hanya kontrak. Itu merah. Mata pelajarannya bandara, mereka hanya korupsi. Dia tidak buat. Mata pelajarannya jalan, ini tadi sudah disampaikan Pak Wakil bahwa ini impres. Ini bukan anggaran dari APBD Kabupaten Pulau Taliabu. Ini anggarannya pusat. Bukan duit dari APBD Kabupaten Pulau Taliabu. Andai kata bukan karena impres, tetap kita masih jalan pece-pece. Masih kita akan jalan setengah mati. Ada jalan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu dari Beringin menuju Salati, 6 miliar lebih. Kemudian dari Beringin menuju Lede, 16 miliar lebih. Tapi tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kenapa tidak selesai? Karena duitnya dicuri. Duitnya mereka rampok. Maka sehingga tidak akan pernah selesai-selesai. Jadi sepanjang daerah ini kita tidak hentikan tangan-tangan pencuri, maka pasti daerah ini tidak akan pernah maju. Maka program pertama yang kami akan lakukan adalah menutup pintu-pintu korupsi. Yang kedua, menutup pintu-pintu pemborosan. Karena kita terlalu boros. Kemudian menutup pintu-pintu bocor karena APBD kita dia bocor. Setelah kita lakukan menutup pintu-pintu korupsi, pintu-pintu pemborosan, kemudian pintu baru kita akan mulai membangun. Bupati yang kita akan pilih ini, yang kita akan beri amanah ini, salah satu tugasnya itu dia penguasa anggaran. Dia menguasai anggaran kurang lebih 800 miliar per tahun. Setiap tahun kita mendapatkan anggaran dari Jakarta, dana alokasi umum kurang lebih ada 500 miliar, kemudian dana alokasi khusus kurang lebih ada 300 miliar, dana bagi hasil, kemudian PAD, dan itu semua totalnya kurang lebih ada 800 sampai 900 miliar. Ini yang dikelola oleh bupati yang kita akan pilih ini. Pertanyaannya selanjutnya, duit yang banyak itu bapak-bapak mau dapat apa? Apa bagiannya? Makanya dalam momen kampanye seperti ini, datang, dengarkan, semua calon datang, dengarkan, apa yang mau dia lakukan, karena baik dan buruknya daerah kita tergantung daripada bapak-bapak. Datang, dengarkan, kalau yang dia sampaikan itu baik dan bisa amanah, saya pikir kita pilih. Jadi bupati yang kita pilih ini diberi tanggung jawab, diberi dia punya kebebasan, dia punya tugas itu adalah penguasa anggaran kurang lebih ada 900 miliar. Kalau ini kita berikan amanah kepada orang yang baru belajar, habis sekolah, belum punya pekerjaan di mana-mana, tiba-tiba mau jadi bupati. Sedangkan saja kita memilih jadi kepala desa harus ada pengalaman. Apalagi mau jadi bupati.
Apalagi yang mau jadi bupati ini ijazah palsu. Jadi harus bapak-bapak, ibu-ibu menyadari itu semua. Karena salah memilih, maka nasib Taliabo ada di tangan kita semua. Karena tadi bahwa Taliabo ini sudah ditetapkan sebagai daerah yang tertinggal. Kalau kita mau kasih naik kelas, maka harus kita perbaiki. Untuk memperbaiki itu, harus memilih bupati, paling tidak dia jujur. Dia takut Tuhan. Karena Taliabo ini, saya sering katakan bahwa diibaratkan manusia, ini sakit parah. Dia komplikasi sakitnya ini. Kalau kita salah-salah kita datangkan dokter baru belajar praktek, repot, bisa mati. Apalagi dokter yang pakai jasa palsu, itu repot. Sedangkan saja yang punya pengalaman, itu butuh kita awasi. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lantas kalau saya diberi amanah untuk menjadi bupati, apa yang harus saya lakukan terhadap duit itu? Apa yang saya mau lakukan terhadap duit itu? Bagaimana cara duit itu diatur? Yang pertama, kami akan memperbaiki, membuat jalan, jembatan, lingkar Pulau Taliabo. Supaya kita bisa mengunjungi atau kita mau ingin berbisnis selingkar Pulau Taliabo. Di jalur pantai utara ini, yang paling parahnya setelah kita keliling ini, masih ada kurang lebih sekitar 20 kilo. Ini di pantai utara, ini harus cepat kita clearkan, kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai, kita buat jalan bagus, jembatan sudah bagus, maka saya selaku bupati dengan Pak Deddy Mirza sebagai wakil bupati akan mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobil bus yang bapak-bapak, ibu naik turun dari kampung ke kampung menuju ke pusat ibu kota, PP naik turun, bayarnya hanya memperlihatkan KTP Taliabo, gratis. Kalau di mereka tidak akan mungkin kalian dapat itu. Mereka tidak akan dia bicarakan itu. Yang dia bicarakan makam puji. Itu antara lain yang kita akan aturkan di uang yang 800 miliar ini. Saya mulai atur, bila perlu jangan bicara bahwa ini saya hanya janji-janji. Kita akan buat di atas kertas bermeterai. Mungkin saya sudah diskusi dengan Pak Wakil ini, bila perlu kita ke notaris sebagai pegangan Bapak Ibu bahwa ternyata apa yang kami sampaikan ini bukan hanya sebuah janji kampanye, tapi benar-benar kami akan bertanggungjawabkan di hadapan Bapak dan Ibu, dan kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami akan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan seluruh pegawai negeri sipil dan pegawai P3K dalam bentuk tambahan penghasilan TPP. Ini ada juga yang bicara di sebelah, mau ambil uangnya dari mana? Di kabupaten lain, ini barang sudah lama berjalan. Malah dari 20 tahun yang lalu di Jemberana sudah dilakukan, sudah berjalan ini. Sementara di Pulau Taliabo katanya dianggarkan tapi tidak dibayarkan. Tetapi buat kami, bahwa ini kami akan alokasikan anggaran buat penambahan penghasilan buat pegawai negeri sipil dan P3K, dan kami akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Supaya duit yang mengalir di masyarakat itu kencang.
Kalau duit di masyarakat itu mengalir kencang, pasti ikan laku, sayur laku, semua aktivitas jual beli kita akan kencang larinya. Begitu pula kami akan tingkatkan kesejahteraan seluruh perangkat desa. Dari kepala desa dan seluruh perangkatnya, kami akan tambah penghasilannya dan kami akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Begitu pula seluruh rumah-rumah ibadah, khususnya masjid, para imam dan seluruh perangkatnya, kami akan tambahkan penghasilannya dan kami akan bayar setiap bulan tanpa ada potongan. Buat masyarakat, kami akan mengalokasikan anggaran 1 miliar satu desa untuk usaha produktif, inisiatif masyarakat setempat. Jadi bapak-bapak yang mau berusaha, kami siapkan alokasi anggaran 1 miliar. Bapak-bapak mau berusaha di laut, mau buat rompong, mau buat jalaya, bagang, itu kita siapkan alokasi 1 miliar. Buat bagang, kemudian hasilnya kita hubungkan dengan pasar. Pemerintah yang akan urus pasarnya, di mana itu dijual. Dan kita akan carikan pasar yang termahal. Bukan pasar Lubuk, bukan pasar Bitu, atau pasar Kendari, tapi kita akan lihat pasar bumi di mana yang termahal. Kalau memang itu termahal ada di Jepang, maka pemerintah dia buat rintiskan untuk kita jual di Jepang. Maka untuk itu cepat-cepat kita akan buat pelabuhan kontainer. Akan cepat kita buat bandara supaya karena hanya Kabupaten Taliabu dari seluruh kabupaten di Republik ini yang tertinggal jauh. Kita mau menuju ke Jakarta itu butuh proses panjang. Harus naik di kapal Gracelia atau di kapal Theodora, atau kita naik ke Bitu, butuh bermalam, baru bisa kita cari bandara untuk kita terbang. Tetapi di kabupaten lain di seluruh Republik ini, mereka hanya butuh 4 jam, 3 jam, 2 jam, sudah bisa sampai ke pusat ibu kota. Maka terisolasian ini akan cepat kami buatkan bandara. Supaya seperti kejadian terjadi di calon gubernur kemarin, kalau andai kata bandaranya kita sudah ada, sudah mungkin pak meledak, besoknya dia dalam waktu yang singkat 1-2 jam dia sudah bisa terbang ke luar Taliabu untuk berobat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Kabupaten Taliabu yang mekar sudah 11 tahun ini, kalau kita bandingkan kalau mayoritas Kabupaten Buton Selatan yang usianya lebih muda daripada Kabupaten Pulau Taliabu, mereka kantor badan dan dinasnya sudah selesai. Atau Kabupaten Banggai yang sama usianya dengan kabupaten kita, mereka kantor badan dan dinasnya juga sudah selesai. Sementara Taliabu sampai hari ini masih kos-kos, masih kontrak, memalukan. Maka kalau kami dipercayakan menjadi bupati, kantor badan dan dinas ini kami segera bangun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, karena sesungguhnya saya tinggal menambahkan, tadi sudah diulas tuntas oleh wakil saya, Pak Deddy Mirzan. Saya tinggal mempertegas, menambahkan, dan kalau ada poin-poin yang Bapak Ibu mau ingin sampaikan kepada kami, nanti kita diskusikan. Dan untuk desa ini, jika saya terpilih jadi bupati dengan Pak Deddy Mirzan, saya akan anak desa ini kita memberikan spesial minimal 2 dokter yang akan dibiayai oleh APBD. Kita akan tanggung
asal mereka betul-betul dia berprestasi atau tidak mampu. Karena kedokteran ini ternyata butuh orang yang ada kemampuannya. Karena banyak orang yang setelah dia duduk ternyata dia tidak mampu untuk melanjutkan. Jadi kita siapkan, kita mengalokasikan itu. Dan selanjutnya jalan-jalan usaha tani ini kami menjadi prioritas yang kami akan perhatikan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Apa yang kami sampaikan ini kalau itu dianggap bagus, kami mohon untuk disampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di kampung ini maupun yang ada di desa lain. Yang pasti bahwa yang berdiri di hadapan Bapak Ibu ini ternyata kita satu kampung dari Siompu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa ya? Saya tambah sedikit ya. Jadi ke depan kami juga saat ini sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Dirjen Perhubungan Laut persoalan rute kapal. Insya Allah dalam bulan Januari tahun 2025 akan ada rute Sabuk Nusantara yang akan menghubungkan Bau-Bau langsung ke Taliabu. Amin. Jadi kita sudah komunikasi dari beberapa bulan yang lalu dan beliau sampaikan di bulan Januari ini sudah akan ada. Jadi kita akan usahakan itu sebenarnya rutenya kalau saya lihat dari Flores kemudian ke Buton dan ke Taliabo Sanana Obi dan dia kembali dari Obi Sanana Taliabo Bau-Bau Flores supaya seluruh masyarakat yang ada di sini yang ke arah sana bisa tercover supaya kita tidak perlu lagi ke Kendari dan naik menggunakan armada atau mobil karena angka ongkosnya juga cukup besar kalau dari Kendari ke bawah. Jadi ini informasi yang saya sampaikan sesuai dengan informasi yang saya dapat dari teman yang ada di Dirjen. Saya juga kebetulan komunikasikan hal ini dan dia sampaikan rute itu akan segera. Oke ya? Mudah-mudahan ini bisa terkabul supaya bapak-bapakku wa inamai turun ke sana bisa terkabul. Tapi saya mau pegang tangan dulu dengan saya punya pengen. Insya Allah dia sudah akan mendukung perjuangan ini demi perubahan Taliabu. Amin. Saya juga yang Bapak Tato ini. Karena tadi masih ragu-ragu. Allahu Akbar. Oke, makasih kembali. Demikian orasi politik dari calon bupati kita, Bapak Haji Abidin Jaba. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada pertanyaan, ada unek-unek, ada harapan yang ingin dititipkan dari masyarakat Desa Kasango. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada harapan yang ingin dititipkan? Poinnya adalah dalam pemilihan ini kita titipkan amanah itu kepada orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang nantinya. Jadi Bapak Ibu, saya dengar tadi saya dibisik oleh Pak Wakil bahwa katanya ada yang tekan-tekan. Nggak usah ragu. Insya Allah yang akan terpilih jadi bupati saya. Insya Allah. Ini kita sudah lihat ini. Insya Allah dari pergerakan kami keliling Pulau Taliabu, nanti ibu-ibu juga coba kontak keluarga kita di tempat lain, di kampung-kampung lain. Tapi insya Allah kita tidak usah ragu. Tidak usah ragu. Kalau ada pihak pegawai negeri atau siapapun yang menekan kalian, tolong disampaikan kepada tim kami. Kami juga mau ingin mencatat. Kalau ada yang macam-macam,
kami juga mau ingin mencatat. Dan kami menghimbau kepada teman-teman pegawai negeri sipil, aparat desa, tolong jangan, hati-hati, jangan macam-macam. Karena jangan sampai Allah menakdirkan kami jadi bupati. Lebih baik kalian netral. Lebih baik kalian netral. Karena kalau kalian tidak netral, sampai dilihat saya kejar. Jadi tolong, mohon kalian netral, jangan main menekan, karena jangan sampai kami yang ditakdirkan jadi bupati. Karena kalau kami yang jadi bupati, kami juga akan menghargai Bapak Ibu, para kades, para desa, pegawai negeri, kami sangat akan menghargai, menjunjung tinggi kalian. Tetapi jika kalian macam-macam, mohon kepada teman-teman, catat, laporkan kepada kami. Kami juga supaya tahu. Barangkali itu yang bisa tambahan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri, kita bisa berdiri. Tolong berdiri. Minta kepada kita sekalian mengangkat jaringan 3 sebagai komitmen perubahan untuk Aliabu ke depan. Oke? Kalau saya bilang siapa kita, bilangnya Abdi. Oke? Siapa kita? Abdi.